Dapat duit kita harus deposit uang dulu. Uangnya kecil. Biasanya nanti masih ditransfer ke kita tuh. Keuntungan 30%. Tapi selanjutnya akan meningkat. Tugas berikutnya kita akan deposit lagi. Uangnya nggak akan kembali. Ini mungkin tetap pakai untuk nyalon jadi DPR ini tetap pakai Surya Utama. Astrid adalah Astrid Margareta, cuman ya mungkin kita nggak tahu nanti apakah Surya Utama Uya apa Surya Utama aja kita nggak tahu. Gitu aja. Oke. Lanjutan dari yang TKW gitu gimana? Lanjutan dari TKW kita tetap mengadvokasi para teman-teman yang ada di luar negeri gitu kan. Sekarang kan concern saya kalau untuk yang di luar negeri adalah TKW yang terlantar yang tidak mendapatkan haknya. Sekarang juga banyak juga ternyata TKW atau PMI yang berangkat ke sana tapi ternyata ditipu sama agen-agen yang ada di daerah-daerahnya. Sekarang kita baru menerima laporan banyak orang-orang yang ternyata sampai sana mereka nggak ada pekerjaan, terlantar di pinggir jalan dan tidak ada pekerjaan. Itu yang sekarang lagi saya usut tuntas. Kita perjuangkan gitu kan. Ya. Dan juga ini butuh keseriusan dari pemerintah juga bahwa nasib-nasib mereka harus diperhatikan dan agen-agen nakal atau PT-PT nakal yang ada di sini benar-benar harus ditindak tegas. Dan kemarin juga kita sempat di Hong Kong menengok orang-orang yang sakit koma. Terus kemarin kita bilang ada yang harus dipulangkan, kita akan pulangkan ke sini. Dan kita mempertanyakan mana nih agen sama PT-nya tidak bertanggung jawab karena dia di sana baru 13 bulan. Karena kan 2 tahun harus tanggung jawab PT sama agen kan. Tapi alhamdulillah kemarin langsung ada agennya tiba-tiba hubungin keluarga yang mau tanggung jawab. Terus yang lebih concern lagi adalah inilah teman-teman TKW yang pada ditipu-tipu sama penipuan online. Yang sekarang lagi concern saya, makanya kemarin kenapa saya membongkar banyak soal di penjara. Karena ternyata setelah diinvestigasi ternyata kasusnya itu pelaku-pelakunya ternyata kebanyakan penipu-penipu itu di dalam penjara. Yang mereka diharuskan mencari duit di sana untuk ya menipu. Modusnya ini juga perlu diketahui karena ini modus yang udah bertahun-tahun. Nah, ini buat cewek-cewek nih. 2017, 2016 sampai sekarang nggak tuntas-tuntas. Tapi kenapa baru sekarang akhirnya kemarin ada keseriusan dari Dir Lapas untuk menangkap beberapa belas orang yang udah penipunya di dalam penjara. Tapi saya yakin bukan hanya itu aja. Masih ada puluhan bahkan ratusan orang yang di dalam lapas itu menipu. Modusnya adalah gini. Mereka memakai foto-foto palsu, polisi ganteng, pramugara, pilot. Terus abis itu orang kayak pegawai Pertamina atau BUMN yang kerja di kilang minyak memakai foto-foto orang-orang itu untuk mendekati calon-calon korbannya, ibu-ibu, bahkan sampai nenek-nenek ada yang kena kemarin ngadu, cucunya minta tolong neneknya disadarkan. Kalau ini hanya penipuan. Jadi mereka didekati dengan diiming-imingi, dipacarin lah, kencan dijanji dinikahin. Habis itu mereka diperas, mereka ada aja janji bilangnya butuh ini, butuh ibunya sakit, anaknya sakit. Terus nanti mereka disuruh, kan udah pacaran ya, disuruh video call seks. Nah, tidak senonoh, direkam dan di screen record sama mereka. Nah, itu dijadikan bahan untuk pemerasan terhadap bunda-bunda ini. Mereka bilangnya bunda-bunda. Ayah bunda ya. Ayah bunda jadi. Nah, nanti modusnya bukan di situ awalnya. Jadi kalau polisi, mereka kan udah punya video tidak senonoh itu kan si penipunya. Jadi tiba-tiba ada telepon dari kepolisian. Ini yang kena istri polisi nih, yang ngadu bukan TKW, istri polisi. Istri polisi ngadu ke saya. Dia ada hubungan dengan cowok online ini. Tiba-tiba ada video call yang tidak senonoh. Tiba-tiba ada dari kepolisian Papua telepon. Bu, ada penggerbekan razia handphone. Dan ternyata ditemukan di handphone polisi ini ada video tidak senonoh bersama ibu. Apa benar? Iya, karena takut dong, karena dia istri polisi juga kan. Akhirnya dibilang kalau misalnya mau tidak tersebar transfer 60 juta katanya alasan untuk bayar wartawan. Satu wartawan 10 juta. Udah ditransfer nih 60 juta. Tiba-tiba nanti ada lagi, Bu, ini ada Kadif Propam mau nelpon. Palsu itu semua palsu. Oke, untuk selesai transfer lagi 100 juta. Nanti ada PK Polda, PK Polri palsu. Tapi ibu ini kan akan ditakut-takutin terus karena kan terancam disebar. Sampai orang ini penipunya tahu ibu ini kerja di instansi mana, di dinas mana, karena dia kan sosial media itu sangat terbuka. Itu kalau polisi. Kalau pegawai perminyakan, pelayaran, modusnya gini. Dia memakai foto cowok ganteng dengan anak kecil, dibilang duda. Terus dia bilang adalah ini sayang anak, terus dipacarin kan bunda-bunda ini. Terus dibilang aduh anak gue sakit nih atau orang tua sakit, dikasih video sakit palsu. Iya kan? Orang dari Google ada nenek-nenek dikasih tuh bapaknya kan. Nah dibilang
saya mau pulang tapi kan mesti ke daratan dari Papua atau dari Riau kan. Nah butuh ada orang ngejamin, ditelepon lah, nih telepon HRD kantor, ditelepon. Saya dari HRD perusahaan ini, dia tuh ada lengkap tuh tag perusahaannya, untuk bapak ini bisa pulang ke Jakarta, mudik harus ada penjamin. Nah ibu ini ngejamin, nah harus bayar 10 juta. Nanti dibilang udah selesai ditransfer, tapi untuk ke daratan mesti pakai helikopter atau speedboat. Helikopter 20 juta, speedboat 18 juta, 15 juta. Udah transfer lagi. Nanti ada lagi tuh. Oh iya bu, si mas ini, calon suami ibu ini ada gajinya di deposito 1,2 sampai 1,8 miliar. Nanti deposito yang akan kita kasih ibu, dan ibu harus biar bisa cair harus bayar 10%-nya. Jadi kan 120 sampai 180 juta. Ditransfer lah. Nanti depositonya Depositonya palsu tuh, padahal semua palsu. Katanya begitu. Semua palsu. Masih lanjut. Udah dia telepon, ya bu, kita udah pulang, udah sampai daratan, mau ke bandara ke Jakarta gitu. Sampai Jakarta telepon lagi polisi. Kalau saya dari kepolisian bandara, ini calon suami ibu ribut mukulin orang. Kalau mau damai ada aja terus. Jadi ceritanya nggak selesai. Kalau udah mulai sadar dia nggak mau transfer, bahan video dan foto itu dipakai buat peras. Dan itu korbannya bukan hanya TKW, bukan hanya dokter, bukan hanya istri polisi, tapi dokter, notaris juga kena. Sampai kemarin ada suami yang minta disadarkan. Dia istrinya minta cerai karena dia ngerasa bahwa dia udah punya pacar opa-opa Korea. Jadi ada juga opa Korea sama nyamar jadi pangeran Dubai, atau nggak jadi pilot Amerika atau tentara Amerika. Tapi itu yang melakukan penipuan itu biasanya orang-orang oknum-oknum Nigeria yang ada di Indonesia, orang-orang Afrika tuh, Nigeria oknum ya. Nah itu ada di sekitar Kelapa Gading tuh, ya kan? Nah tapi nggak semua, tapi ada itu orang-orangnya, mafianya ada. Nah, jadi intinya itu. Nah, makanya kemarin gue ngomong soal apa sih itu. Tapi akhirnya kemarin sudah ada 15 orang yang ditangkap di berbagai macam lapas di Jawa Barat dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Berarti udah ada keseriusan dari Dir Lapas untuk melakukan ini. Tapi masih banyak yang belum ketangkap. Dan ini modus hati-hati. Ada lagi nih modus kerja paruh waktu. Ini yang lagi sekarang terjadi. Ya, Tawaran kerja untuk bilangnya bahwa kalian cuma nge-like sama nge-follow akun-akun Instagram atau TikTok. Nanti dapat duit. Setiap akun yang di-like 10.000 atau 20.000. Ya, itu benar ditransfer. Benar ditransfer. 50.000 atau 60.000 ditransfer ke kita dulu. Tapi nanti kalau udah jalan, nanti ada namanya tugas berikutnya. Nah, tugas berikutnya untuk kita dapat duit, kita harus deposit uang dulu. Uangnya kecil. Biasanya nanti masih ditransfer ke kita tuh. Keuntungan 30%. Tapi selanjutnya akan meningkat. Tugas berikutnya kita akan deposit lagi. Uangnya nggak akan kembali. Bahkan sampai ada yang 100 juta lebih. Ini lagi modus kerja paruh waktu, cuma disuruh nge-like sama nge-follow akun Facebook atau akun belanja shopping online doang. Jadi ini modus penipuan banyak banget dan gue nggak ngerti ya kenapa pemerintah kita, cyber kita lambat sekali menangani hal-hal seperti ini, karena penipuan udah bertahun-tahun. Udah banyak, berapa? Ratusan ribu. Sampai ada yang gila, sampai ada orang bunuh diri, sampai ada orang karena sampai ngutang, bercerai. Sampai kemarin ada anaknya bilang tolong ibu saya, dia udah sampai keluar berapa miliar, 1, berapa miliar, karena percaya ibunya itu pacaran sama tentara Amerika, iya kan? Dan dia udah sampai udah buat visa mau berangkat ke Amerika. Saya datengin lah tuh ibu, saya kasih tahu, pertama nggak percaya, saya kasih tahu bukti-buktinya, akhirnya dia sadar, nangis. Jadi sekarang kayak tugas saya tuh begitu tuh, orang minta tolong, saya nyamperin keluarga-keluarga yang masih percaya dia tuh punya pacar online yang halu-halu begitulah. Punya bule. Sekarang, nah gue sebelum jadi caleg juga udah mengerjakan ini. Kebetulan ya gue jadi caleg kan baru 2 bulan ya. Tapi kan gue melakukannya udah dari bertahun-tahun ya, concern sama-sama begini. Jadi justru kalau gue jadi caleg lebih gampang. Orang ngadu ke gue di DPR, langsung gue telepon polisinya atau pihak-pihak yang berwenang, kementerian berwenang dengan begini-beginian gitu kan. Kalau sekarang kan gue cuma bisa teriak-teriak sama mengedukasi. Tapi insya Allah kalau gue di atas ya gue tetap akan beginilah. Akan tetap melakukan ini, hotline seperti ini, dan gue gak akan mundur. Dan sering-sering belusukan terus ya Kak? Oh tetap lah, iya kan. Sekarang juga gue melakukan begini-begini kan juga banyak ancaman-ancaman yang masuk kan dari orang-orang yang terganggu. Tapi gue gak peduli. Kalau benar kenapa takut? Iya, sama sekarang juga